Lah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Dimas Ananda Putra, Bu. Dan saya King Alfaruk, Bu. Ya. Kami dari 10 TKJ 2, Bu. Ingin Minta izin kepada Ibu untuk mewawancara Ibu. Ya boleh. tentang perkembangan teknologi yang ada di sekitar sekolah, Bu. Ya boleh. Apa yang mau ditanyain sekarang? Menurut pendapat Ibu, Bu, Ya. teknologi pada zaman sekarang ini bagaimana menurut Ibu? Dan perkembangannya, Bu. Ya. Boleh dikaitkan dengan jurusannya. Ya, Bu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa perkembangan teknologi sangat membantu jurusan pemasaran. Kan jurusan Ibu pemasaran nih. Awal Ibu masuk dulu tahun 2008, nama jurusan ini hanya pemasaran. Berarti fokusnya hanya kepada pemasaran secara offline. Kayak bisnis retail, kayak di mall, kayak di pasar itu aja. Jadi nggak ada tidak begitu manfaatkan teknologi. Kalaupun teknologi yang dimanfaatkan cuma komputer satu-satunya gitu. Misalnya membuat surat niaga, tapi belum ada yang memanfaatkan teknologi yang secara pesatnya itu enggak. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman seperti yang disebutkan tadi bahwa tahun 2015 sudah ada Shopee, ada di sanalah maka kurikulum yang diatur oleh pemerintah pusat mengharuskan kita mengadakan atau sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka ada mata pelajaran namanya bisnis online. Yang di bisnis online inilah yang memanfaatkan teknologi tadi. Ada e-commerce, ada e-commerce. Kalau e-commerce kayak Lazada, Shopee, Blibli.com, Tokopedia, atau e-commerce itu dimanfaatkan sampai sekarang. Kemudian ada e-commerce. E-commerce ini adalah sosial media elektronik komersial. Jadi memanfaatkan media sosial untuk melakukan perdagangan secara online. Jadi kalau dikaitkan dengan materi pelajaran itu sangat mendukung sekali. Dengan pesatnya kemajuan teknologi memberikan dampak positif kepada pemasaran secara global. Artinya apa? Kalau biasanya kita melakukan pemasaran hanya sebatas daerah tertentu, tapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat mobile kita seperti handphone itu, ya kita sudah bisa untuk bahkan go internasional. Proses transaksinya sudah tidak lagi hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, tapi sudah bisa ke daerah, ke banyak daerah. Jadi intinya teknologi yang kita punya atau semakin pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi perkembangan pemasaran itu sendiri melalui teknologi yang digital yang sudah ada pada saat sekarang ini. Jadi sangat membantu sekali. Jadi sangat membantu buat anak pemasaran ya, Bu. Iya, sangat membantu sekali. Jadi bisa jangkauan pasarnya lebih luas. Kayak penggunaan TikTok, kayak Reel, Instagram, yang itu. YouTube. Iya, YouTube, Facebook juga bisa. Jadi memang yang namanya kurikulum atau yang namanya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka kita memang harus menggunakan teknologi ini sebagai media yang bisa menjembatani kita sebagai seorang pemasaran dengan konsumen atau audiensnya. Gitu. Oh, mohon maaf, Bu. Ya. Nanya, Bu. Ibu tadi masuknya ke sini tadi berapa, Bu? Masuk ke sini, kalau masuk ke SMK 1 Solo, Ibu tahu Juli 2008. Berarti lebih kurang sudah ada 14 tahun di sini di SMK 1 Solo. Tapi kalau ngajarnya udah dari 2003. Berarti udah 20 tahun, ya. Iya. Kalau Ibu jadi KPK atau di berapa, Bu? Kalau Ibu jadi KPK itu mulai terhitung Januari 2022, berarti sudah ada kisaran 1 tahun 10 bulan. Tapi kalau di jurusan kejuruan pemasaran itu dari 2008 ngajar pemasaran itu sendiri. Nama lain dari pemasaran dulu adakah, Bu? Misalnya Kalau dulu itu kan sesuai juga dengan perkembangan zaman. Pas saya masuk di sini itu namanya jurusan pemasaran, yang itu tadi. Karena belum begitu memanfaatkan teknologi, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka bisnis dari pemasaran ini berubah menjadi bisnis daring dan pemasaran. Seperti kita udah memanfaatkan jaringan internet untuk pemasaran. Sudah itu sekarang ada lagi pembagiannya untuk kurikulum merdeka ya. Sekarang kalau dulu kan kurikulum 2013, kamu kan udah 2000 kurikulum merdeka tuh.
itu sudah ada konsentrasi pemasarannya ada dua. Yang satu bisnis digital, yang satunya lagi adalah bisnis retail. Kalau bisnis digital itu lebih identik dengan penggunaan media website pemasaran, lebih menggunakan jaringan internet yang e-commerce dan e-commerce yang disebutkan tadi. Kalau e-commerce yang itu tadi Lazada, Shopee, Grab dan lain sebagainya itu e-commerce ya, elektronik komersial. Kalau e-commerce sosial komersial, memanfaatkan media yang kamu punya, Facebook, Instagram. Jadi tidak lagi hanya untuk hiburan semata, tapi juga bisa melakukan pemasaran secara online. Dan untuk lebih lanjutnya itu juga ada pelajaran di sana namanya pendistribusian iklan online. Jadi anak pemasaran ini alhamdulillah ya udah bisa bikin konten, sudah bisa bikin spanduk atau brosur, kemudian diupload ke media sosial yang mereka punya. Jadi memang sangat mendukung sekali lah kemajuan teknologi untuk kemajuan pemasaran di masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Kalau boleh tahu Bu, Ya. adanya bisnis daring di pemasaran itu tahun berapa? Bisnis daring dan pemasaran itu mulai dari kurikulum 2013 lah. Ya, kalau sekarang kan tetap ada bukan lagi bisnis pemasaran, bisnis digital lagi. Kalau dulu kan daring tuh, sekarang udah lebih mengerucut lebih detailnya digital. Ada digital onboarding, kemudian marketing, digital marketing. Jadi semuanya itu memang memanfaatkan lah media-media atau aplikasi web pemasaran yang ada di perangkat mobile kita. Berarti di kurikulum